Indonesia tidak menganut kebebasan beragama. Oh. Cuman kita bikin definisi agama sendiri. Buddha itu bukan nggak bisa disebut agama ya, itu lebih kayak filsafat. Tadi disebutkan di awal bahwa Indonesia itu menganut kebebasan beragama. Tidak. Indonesia tidak menganut kebebasan beragama. Oh. Jadi misalkan dari tahun 53 sampai tahun 57 ada masalah besar di Indonesia terkait dengan orang-orang Bali. Orang-orang Bali itu, bangsa Bali. Ya, tapi kita sebutnya suku bangsa Bali. Nah, suku bangsa Bali itu punya kepercayaan tradisional yang tidak disebut Hindu. Tidak disebut Hindu. Mereka ada yang nyebut Hindu, tapi kebanyakan menyebutnya Ciwa Buddha atau menyebut Tirta atau menyebut apa, itu tahun 50-an. Nah, agamanya itu benar-benar agama yang esoterisme, dalam artian dia tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang dicetuskan oleh pendiri bangsa Indonesia. Jadi maksudnya pendiri bangsa Indonesia itu menginginkan bahwa agama di Indonesia hanya boleh diterima kalau dia memiliki konsep ketuhanan, memiliki konsep kitab suci, dan memiliki konsep tentang nabi-nabi. Nah, orang Hindu, dan itu sebenarnya hanya cocok untuk agama-agama Abrahamik gitu. Nah, yang di Bali itu tidak merasa seperti itu karena misalkan mereka lebih fokus pada dharma dibanding agama misalkan. Kemudian bahwa mereka tidak mendefinisikan Tuhan dengan sesuatu yang pasti gitu. Tidak, karena yang paling pentingnya adalah spiritualisme. Nah, tapi mereka dipaksa, ayo kamu harus dipaksa Tuhannya namanya apa? Ya, kami bisa menyebut Tuhan dengan banyak nama, kata orang Bali. Oh, tapi enggak, kamu harus menyebut Tuhannya apa, kitab sucinya apa, nabinya siapa. Lah, bingung lah. Maka mereka kemudian menjadi yang namanya Hindu Dharma. Dan itu perjuangan besar untuk orang-orang Bali agar bisa diterima. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita itu sebenarnya tidak bebas dalam beragama. Kita hanya bebas beragama kalau disesuaikan dengan kepentingan dari kelompok mayoritas, yaitu bahwa Tuhan itu harus esa, bahwa harus ada nabinya dan lain sebagainya. Dan karena itu, maka kepercayaan-kepercayaan yang ada di Indonesia pun tidak disebut sebagai agama, tapi disebutnya sebagai kepercayaan. Padahal itu sudah masuk kategori agama. Cuman kita bikin definisi agama sendiri. Ya, bahwa agama itu seperti tadi dengan kriteria bahwa dia memiliki Tuhan atau memiliki konsepsi tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu esa, dia harus memiliki ini dan sebagainya. Nah, jadi kebebasan beragama di Indonesia hanya diterima kalau Tuhan-Tuhan itu dikonsepsikan dengan apa yang sudah diatur oleh pemerintah gitu. Nah, gitu. Jadi baru-baru sekarang ini akhirnya muncul perdebatan, ada agama kepercayaan, ada agama apa gitu, dan hal yang semacam itu, tapi ini baru-baru ini. Tetapi ide dasarnya sebenarnya adalah karena Pancasila adalah kompromi dari kepentingan-kepentingan politik pada waktu itu, maka silahkan beragama, bebas, tapi ada syaratnya begini. Jadi bebas bersyarat gitu lah. Jadi tidak benar-benar free, tidak benar-benar freedom, tapi ada batas-batasannya gitu. Nah, jadi kalau pada akhirnya kita sekarang menjadi, kok sekarang banyak sekali kelompok-kelompok mayoritas misalkan dengan ormas-ormasnya yang begini dan begitu, itu nanti kita akan bahas karena itu juga sebenarnya bukan itu sebenarnya kesalahpahaman, karena ormas itu pun mereka hanya mengklaim, hanya mengaku bahwa mereka adalah perwakilan dari agama tertentu, padahal kan yang lain, saya nggak merasa diwakili sama orang itu gitu kan. Jadi itu juga sebenarnya nggak gitu. Cuman intinya adalah kalau yang tadi itu, kalau apakah Indonesia itu, benarkah Indonesia itu menganut kebebasan beragama dengan syarat tertentu gitu. Oh. No, I got that one. Nah, iya, karena kalau dalam konsep agama Buddha kan agama keluarga aku Buddha ya. Kalau Buddha itu ya gimana tuh di Indonesia, karena nggak ada, Buddha itu nggak bisa disebut agama ya, itu lebih kayak filsafat kayak gitu. Bukan juga nggak bisa disebut agama, ya bisa juga disebut agama. Cuman karena agama itu tidak memiliki definisi yang konklusif, tidak memiliki definisi agama yang pasti. Jadi kalau misalkan kita memiliki 2.500 agama, maka masing-masing memiliki definisi yang berbeda gitu. Jadi apakah Buddha itu bukan agama? Dalam perspektif Islam bukan agama. Tetapi dalam tradisi masyarakat Cina itu luar biasa agama.
agama yang bahkan lebih agama daripada Konfusianisme misalnya. Karena Konfusianisme gak bahas misalkan soal akhirat, sedangkan Buddhisme ada kehidupan setelah kematian yaitu reinkarnasi dan kemudian ada tambahan-tambahan berikutnya, itu artinya lebih agama daripada Konfusianisme gitu. Nah, jadi agama Buddha disebut bukan agama atau tidak memenuhi syarat sebagai agama itu justru adalah pandangan dari satu agama tertentu gitu. Nah, makanya saya tuh sering bilang gitu, kita tuh gak bisa mengingkari agama karena kita tidak berhasil mendefinisikan agama itu apa gitu. Kita nggak mungkin menyangkal sesuatu yang tidak pernah kita sepakati gitu. Nggak bisa menyangkal sesuatu yang definisinya tidak kita ketahui gitu. Nah, jadi kalau misal yang tadi itu kita kembali kepada sekularisme, misalkan bahwa sekularisme itu adalah pemisahan antara kehidupan atau otoritas politik manusia dengan ketuhanan gitu. Dan itu berbenturan dengan politik agama gitu. Ya nggak bisa juga gitu. Karena justru gerakan Protestan lahir berkembang kuat bersama sekularisme dalam pemahaman bahwa misalkan gereja tidak boleh ikut campur pada urusan-urusan manusia atau misalkan Buddha yang paling penting adalah kehidupan kamu sebagai pribadi. Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Kalau kamu tidak berani bertanggung jawab, maka hukum alam lah yang akan menentukan pertanggungjawaban itu. Nah, itu juga kan gak ada urusannya dengan kehidupan politik gitu. Nah, artinya apa? Agama Buddha dalam hal ini sekuler. Nah, jadi gak bisa dibenturkan gitu. Tergantung agamanya apa. Kita benar-benar harus memisah gitu. Kita tidak memiliki pijakan yang saintifik gitu, yang terukur dengan pasti gitu. Tapi akhirnya kita terjebak pada interpretasi kesana kesini. Nanti akan ada orang yang menyanggah, ya silakan sanggah karena interpretasinya pasti lain-lain gitu. Dalam hal ini gitu. Yang jadi masalah adalah ketika interpretasi yang lain-lain itu kemudian masuk ke dalam konstitusi. Nah, itu yang kemudian diperdebatkan. Jadi apakah misalkan negara ini harus misalkan ya anak-anak sekolah harus wajib pakai kerudung untuk yang muslim. Nah, ini menjadi masalah di situ. Tapi itu sudah jelas gitu. Itu masalah di situ sudah jelas. Tapi sebelum itu terjadi, maka kita masih ada di ranah yang ngambang gitu, yang kita tidak bisa sepakati. Tapi tadi Guru Gembul ada sempat sebut the notion of separating that laws should not, that religious teachings, whichever religious teaching should not be incorporated into our laws, ya kan? Dan ini mungkin biar percakapan ini juga lebih gampang, mending aku tanya tanggapannya Guru Gembul aja. Kalau menurut Guru Gembul, I mean, what do you think that accurately reflects the state of our current laws as of today, that our laws do not incorporate teachings and values of any one particular religion? Tidak.